Everywhere I go, bring the beatbox. Bersama dengan Kevin Nilo dan Alex Silen. Ya, ini dia bercerita tentang pengalamannya. Ada kasus yang tengah mereka hadapi begitu ya, sama-sama melapor dugaan penganiayaan gitu ya. Kevin melapor dulu di tanggal 10, kemudian pihak yang berseberangan melapor di tanggal 12 begitu ya. Yang ini ada bukti-bukti video termasuk juga Pengakuan. ada dugaan pengakuan gitu ya, bahwa memang, tapi yang diproses baru yang sebelah sini begitu. Ya. Sebelah kamu, yang bagian kamu belum jalan ya? Udah 3 bulan sampai sekarang belum Belum ada. naik penyidikan. Belum ya, tapi udah dipanggil saksi-saksi. Udah semua. Saksi udah, tapi belum naik ke Iya, penyidikan. penyidikan. Oh, begitu ya. Nah, ini kan tadi salah satu hal yang menyebabkan kamu kemudian melapor, pertimbangannya apa aja tadi? Karena itu berbahaya untuk kamu ya. Ya, yang pertama saya mencari keadilan. Belum lagi penganiayaan itu kan kalau sampai saya lumpuh bagaimana? Itu berkaitan dengan pekerjaan. Benar, dan sampai sekarang sih ketika pas ada masalah ini saya sampai berhenti pekerjaan gitu. Kenapa berhenti pekerjaan? Mungkin karena ada berita-berita miring di luar sana. Jadinya seolah-olah saya yang melakukan penganiayaan. Tapi kan kita berbicara mengenai hukum, ini bukti, fakta, data. Gitu. Dan data-data ini kan sudah diserahkan ke Polres Bogor. Polres Bogor berarti sudah mengetahui saya dianiaya, pengakuan pelaku di TKP, saya menyerang Kevin duluan pakai mangkuk dan garpu. Makanya saya percaya Polres Bogor bisa berpegang teguh pada kebenaran, bisa mengikuti arahan Bapak Kapolri, kembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena ini kan bukti data valid. Dan ini juga yang bukti, juga salah satu buktinya bahwa memang betul Kevin ini kemarin habis namanya fraktur kompresi. Jadi ada saraf kejepit Penekanan gitu ya. Fraktur kompresi itu Kevin ini ada penekanan di tulang belakang. Tulang belakang. Kalau HNP saraf kejepit itu sarafnya kena L1, L2, L3, L4, L5. Jadi pas di rumah sakit saya duduk juga nggak bisa. Jadi pas baru mau keluar rumah sakit itu beberapa hari belajar duduk dulu. Duduk tidur, belajar jalan dari awal. Ya, yang bersangkutan Gitu. juga tahu ya kondisi kamu ya? Saya tahunya fraktur kompresi pertama dari dia. Dan dia yang membaca hasil saya, dia yang tulis sendiri. Patah tulang. Padahal bukan sebetulnya. Bukan, tapi dia yang tulis patah tulang. Nah, sekarang di story dia di Instagram, dia bilang, KH bohong, bilang patah tulang. Padahal dia yang tulis patah tulang. Saya punya datanya. Padahal ini tulisannya ada, ini ya, tulisan di ininya story. bahwa ini Dan ada istilahnya rekam medis juga sih. fraktur kompresi. Fraktur kompresi gitu ya. Ini ada buktinya. Ini apa sih sakit, pada saat itu sakit, memang kondisinya seperti itu, ada di videonya ya. Ini rekam medisnya, rekam medis ini langsung dikasih sama dokter Spesialis saraf. Ya, jadi dari semua dokter, banyak dokter rehab medik segala macam, dokter spesialis saraf juga bilangnya memang ini berbahaya kalau kena benturan. Dan ini rekam medis yang ditunjukkan sekarang adalah dari dokter spesialis saraf. Jadi alasan melaporkan, khawatirannya itu ini dasarnya begitu ya. Ada kompilasinya, coba kita lihat. Ini video ini ditunjukkan ini sebagai bagian dari dia menjawab kalau tudingan bahwa dia playing victim gitu ya, bahwa memang kondisi kesehatannya memang betul. Tadi dokter menyarankan untuk hati-hati juga betul gitu ya, bahwa dia masih bisa syuting ya, memang bisa, tapi ya tetap harus hati-hati karena itu kan bagian di dalam ya gitu ya. Apa? Kenapa Kevin? Kasihan sama nyokap. Saya mikir ibu aja, ibu saya gitu. Ibu saya yang ngelihat full video saya diinjak bertubi-tubi di sini, dia turun, dia naik, dia injak. Iya. Kok bisa dianiaya seperti ini? Kok bisa dia melapor balik? Buktinya apa? Kita kan negara hukum. Saya cuma ngeliat ibu saya sih, makanya udah umur 62 tahun, banyak sakit. Dan harapan kamu dengan kamu, kan kita lihat kemarin kamu jarang ya berbicara gitu, jarang mengklarifikasi. Harapan kamu dengan menceritakan ini apa? Seperti masyarakat biasanya, bukan hanya saya. Seluruh masyarakat Indonesia punya hak untuk mendapatkan keadilan. Semua berhak. Dan ya ada banyak hal gitu ya. Satu, kesehatan. Dua, dengan efek pemberitaan ini kamu kehilangan pekerjaan gitu ya. Dan
ini sebelum adik kamu segede ini kamu sempat cerita bahwa kamu dulu juga adalah tulang punggung keluarga. Apa yang berubah sekarang, Alex, dengan kondisi Kevin yang seperti ini? Sangat berpengaruh ya. Karena kan semenjak kejadian ini dia sampai kehilangan pekerjaan. Itu impactnya gede banget kerugiannya. Terus juga mental dia, psikis dia. Jadi selama yang publik tahu kan selama ini beberapa bulan ini dia menghilang ya. Dia nggak klarifikasi juga sama media karena dia tertekan. Saya kadang lihat dia biasanya happy, tapi di sini dia lebih murung ya. Jadinya dia kayak suka lihat-lihat video-video lucu kayak gitu. Akhirnya saya bilang sama dia kalau misalkan kayak begini, udah mending klarifikasi aja saya bilang, karena biar plong. Saya bilang jadi juga publik tuh tahu mana yang benar, mana yang salah. Sebelumnya kenapa tidak mau mengklarifikasi langsung? Ya, karena sebelumnya tuh kita percaya sama pihak kepolisian biarlah hukum yang berbicara. Ya, biar hukum yang berbicara, jalurnya udah ada gitu loh. Cuman makin kesini kan dia juga kena psikis kan, karena dari pihak lawan sana tuh terus meneror lewat sosial media dia. Fitnah gitu loh. Kalau fakta kan kita berbicara ada bukti. Kalau ini dia hanya berbicara lewat sosial media dia aja. Sehingga semua netizen dan masyarakat Indonesia pasti ada beberapa lah yang pro ke dia gitu kan, menyerang Instagramnya dia. Jadi si Kevin juga jadi kena psikis. Kasihan saya ngeliatnya. Ya. Mungkin sedikit yang mau saya sampaikan, fitnah dia ini terlalu banyak di TV, di sosial media, di YouTube artis. Dia bilang dia korban, dia bilang KH yang mau mulai duluan. Dia bilang dia itu kecil, bagikan minion, tidak mungkin menyerang saya. Dia bilang adiknya tidak melerai. Semua bukti itu saya sudah serahkan ke Polres Bogor bahwa itu fitnah. Kenapa itu fitnah? Akan terbantahkan oleh bukti video. Saya serahkan ke Polres Bogor, berarti Polres Bogor faktanya sudah mengetahui saya dianiaya, pengakuan pelaku, sehingga saya percaya Polres Bogor. Dan termasuk juga ya ini tadi laporan-laporan medisnya juga sudah. Ya. Baik, Kevin dan Alex, saya tahu ini tidak mudah buat kalian karena satu, ada kasus hukum yang terus harus dijalani. Dua, ada persepsi publik juga yang kita nggak bisa mengatur apa arah persepsi publik. Tetapi setiap warga negara juga berhak untuk memberikan jawabannya dari sisi dia, klarifikasinya begitu. Dan semoga ini juga bisa menjadi ada pelajaran lah buat kita semua gitu ya. Bahwa ya satu, kita harus tetap percaya dengan hukum gitu ya. Dan dua, bahwa apapun yang terjadi, keluarga. Ya. Saya lebih mikir orang tua saya sih sebenarnya. Keluarga yang pasti akan juga menjadi pikiran, tapi juga menjadi support yang paling kuat buat Kevin. Kevin, Alex, terima kasih sudah hadir. Kita doakan mudah-mudahan dengan kamu speak up ini ada jalan keluar yang lebih baik begitu ya. Keadilan untuk seluruh warga negara. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi.